Salam, salam sehat buat Bapak Ibu, orang tua kami, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kita akan memahami kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau pakai waktu ini untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ada dalam kami dan kami dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah dan firman Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang berkati oleh Yesus Kristus, kita akan memahami kebenaran firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dari kitab Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ayat pertama, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan lihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, mereka yang masuk terakhir itu hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau irikah hati engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, di sini saya memberikan tema pada minggu ini, minggu pertama di bulan Oktober, iri hati menghilangkan kedamaian. Iri hati menghilangkan kedamaian. Saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, ada pertanyaan yang perlu kita pahami bersama-sama, yang kita renungkan dalam kehidupan kita. Pernahkah kita merasa bahwa kita lebih layak dan pantas menerima penghargaan daripada orang lain? Atau kita merasa lebih benar daripada orang lain, Bapak Ibu? Saya memberikan contoh, Bapak Ibu, dalam sebuah pertandingan, kita merasa bahwa tim kita sudah sangat maksimal, sudah sangat luar biasa, sangat terbaik dalam menampilkan, Bapak Ibu. Berjalannya waktu, Bapak Ibu saudaraku, justru tim lawan yang kita anggap tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu, yang menampilkan kurang maksimal, mereka lah yang menang, Bapak Ibu. Terkadang kita berpikir demikian, Bapak Ibu. Kita merasa aku yang lebih baik,
daripada orang lain, Bapak Ibu. Kita menilai diri kita adalah orang yang lebih baik daripada orang lain. Ini menjadi perenungan yang harus kita pahami bersama-sama dalam kehidupan kita. Saudaraku yang berkati oleh Yesus Kristus, jika semuanya itu diperharapkan dengan kita, apa yang kita akan katakan, saudaraku? Apa yang akan kita lakukan atau berbuat? Apa yang akan kita pikirkan, Bapak Ibu? Kita akan merasa kecewa dan iri hati. Itu akan muncul dalam diri kita ketika kita menerima bahwa mereka lebih baik daripada aku. Di sini kita diajak untuk belajar menerima keadaan dan senantiasa bersyukur akan apa yang kita terima, dan kita harus menyikapi segala sesuatu dengan positif dalam kehidupan kita. Saudaraku, dari gambaran ini kita mau memahami manusia adalah makhluk hidup yang tidak pernah puas dengan apa yang ia miliki. Karena manusia tidak pernah mensyukuri apa yang ia punya, Bapak Ibu, apa yang ia peroleh dan terima dalam kehidupannya. Orang yang sulit bersyukur dalam hidupnya, Bapak Ibu saudaraku, adalah orang yang susah menemukan sukacita dan kedamaian dalam hatinya, Bapak Ibu, tanpa kita akan sadari dalam kehidupan kita. Saudaraku, dalam perumpamaan ini menceritakan tentang seorang tuan yang pagi-pagi mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Lalu setelah ia menemukan para pekerja-pekerja, mereka sepakat dengan upah 1 dinar sehari, Bapak Ibu. Jadi dapat dipahami kesepakatan itu baik dari pagi sampai malam, sehari, Bapak Ibu, diupah seharga 1 dinar, Bapak Ibu saudaraku. Di sini kita melihat pukul 9 pagi sang tuan menemukan orang-orang yang menganggur, lalu sang tuan menyuruh mereka bekerja di kebunnya. Kemudian kira-kira pukul 12, pukul 3 dan 5, ia keluar dan menemukan orang-orang yang menganggur, lalu sang tuan menyuruh mereka bekerja di kebunnya, Bapak Ibu. Kemudian malam harinya, Bapak Ibu, ketika para pekerja hendak pulang, sang tuan membayar masing-masing dari mereka 1 dinar yang telah disepakati. Di sini kita melihat, saudaraku, para pekerja yang datang lebih pagi bersungut-sungut kepada tuannya, karena mereka mengira akan mendapat lebih banyak uang dari teman-teman yang masuk pada pukul 12, 3 dan 5, saudaraku. Tetapi kita melihat di sini bagaimana respon tuan itu. Ia menjawab, ia bebas mempergunakan miliknya, termasuk memberikan sebuah upah, baik dari awal, baik yang bekerja di pertengahan dan di akhir, Bapak Ibu. Dan di sini kita melihat sang tuan mengingatkan kepada pekerja yang bekerja di pagi hari untuk tidak iri kepada teman-temannya. Terkadang kita, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita memiliki sikap yang demikian. Kita iri terhadap sesama kita. Ketika teman kita berbahagia, kita iri, Bapak Ibu. Ketika teman kita bisa jalan ke sana, bisa punya mobil, punya rumah, Bapak Ibu, kita iri dengan kehidupan mereka. Terkadang kita iri, Bapak Ibu, karena rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita, Bapak Ibu. Sehingga yang keluar, yang mempengaruhi kita, Bapak Ibu, adalah hal-hal yang jahat. Jahat dalam pikiran,
jahat dalam perbuatan dan tindakan Bapak Ibu. Sama seperti kisah Kain dan Habil Bapak Ibu. Ketika Kain iri dengan persembahan yang disampaikan oleh Habil pada saat itu, apa yang dilakukan Kain? Ia membunuh adiknya sendiri Bapak Ibu. Itu adalah sifat iri dari hati seorang dalam kehidupannya. Saudaraku, di sini kita melihat Tuhan dalam cerita ini menggambarkan atau melambangkan Allah itu sendiri, dan hamba-hambanya adalah manusia yang berdosa, yang diartikan dalam cerita ini pengangguran Bapak Ibu. Lalu atas inisiatif Allah sendiri, ia memberikan manusia pekerjaan di dunia yang digambarkan kebun anggurnya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, dapat kita pahami Allah dalam konteks dunia ini, kita diberi kesempatan untuk hidup dan bekerja. Tetapi dalam pekerjaan yang Tuhan berikan adalah pekerjaan bukan untuk kita sendiri, tetapi bagaimana kita mempekerjakan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan dan sesama kita. Saudaraku yang berkati oleh Yesus Kristus, di sini kita memahami dalam konteks firman Tuhan, pekerja yang dipanggil di pagi hari melambangkan orang yang percaya sejak muda. Lalu pada sore hari ini menggambarkan usia yang semakin tua ketika dia percaya kepada Yesus Bapak Ibu. Jadi berbicara tentang Allah akan mengumpulkan orang-orang percaya, atau digambarkan sebagai pekerja-pekerja, dan Allah akan memberikan upah Bapak Ibu. Di sini upah itu bukan berupa uang yang akan diberikan Allah, tetapi digambarkan sedinar uang. Diartikan upah sebagai keselamatan Bapak Ibu saudaraku. Jadi Bapak Ibu saudaraku dapat dipahami lebih paham dan lebih jelas dalam konteks ini. Ternyata upah dari pekerja dari pagi, siang dan sore itu adalah keselamatan yang akan diberikan Allah kepada manusia. Kemudian Bapak Ibu dapat dipahami upah tersebut tidak dibeda-bedakan dalam arti mereka yang percaya sejak lahir tidak mendapat upah yang lebih besar dari mereka yang percaya menjelang ajal Bapak Ibu atau menjelang kematian. Dan Yesus memperingati murid-muridnya supaya tidak iri hati, karena pengampunan dan keselamatan adalah karunia yang diberikan Allah. Bapak Ibu saudaraku, perumpamaan ini tidak berarti bahwa menjadi orang percaya sejak muda adalah kerugian. Karena setiap pekerja yang tidak tahu kapan ia dipanggil, manusia tidak tahu kapan ia akan mati dan menghadapi kematian Bapak Ibu. Dalam arti Bapak Ibu saudaraku, ketika kita dari awal kehidupan kita menjalani kehidupan ini dan sampai kita mengakhiri kehidupan ini Bapak Ibu, biarlah kita menjadi pekerja-pekerja Allah yang setia, yang akan menerima upah keselamatan yang akan diberikan Allah kepada kita.
Saudaraku dan Bapak Ibu yang berkati oleh Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini mengajari kita untuk tidak pernah iri hati terhadap apa yang didapatkan dan diperoleh oleh orang lain, Bapak Ibu. Yang mau dicapai adalah belajar untuk bersyukur terhadap apa yang kita alami, yang kita terima dan kita dapatkan, Bapak Ibu. Biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini kita dapat mempergunakan hari-hari dan waktu kita untuk Tuhan. Biarlah kesempatan kita di dunia ini kita dapat mempekerjakan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami syukur buat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.